Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat dan tetap semangat ya. Dan yang paling penting itu menjaga akal sehat. Karena kalau Anda nggak menjaga akal sehat, Anda akan larut dalam situasi yang sekarang semakin tidak baik-baik saja. Tapi yang paling penting juga tetap semangat. Kalau nggak semangat, Anda ini pasti akan putus asa kalau melihat situasi di Indonesia saat ini ya. Dan saya akan mengajak Anda untuk kembali berbincang tentang pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia. Wah, ini saya menggunakan kalimat itu ya, ini ikutan para pendukungnya Pak Jokowi. Eh, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hari ini sesuai dengan janjinya dia memenuhi panggilan dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Ini panggilannya adalah bentuknya klarifikasi atas pengaduan yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis berkaitan dengan keaslian ijazahnya Jokowi. Dan seperti banyak diduga, ya nggak salah kalau kemudian disimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap Jokowi ini hanya formalitas saja, gitu ya, supaya ada semacam apa ya penegasan bahwa ada equality before the law, meskipun dia mantan presiden, ketika dia dilaporkan, ya dia harus diperiksa, gitu ya. Bahwa kemudian nanti perlakuannya berbeda, hasilnya berbeda, itu soal yang berbeda lagi, gitu ya, karena bagaimana mungkin tidak menguatkan kecurigaan atau dugaan bahwa pemeriksaan terhadap Jokowi itu hanya bersifat formalitas. Jokowi itu diperiksa hanya selama 1 jam ya. Dan artinya ini kan beda banget dengan yang apa dengan para pelapor. Masa pelapornya jauh lebih lama sementara orang yang dilaporkan itu hanya sekitar 1 jam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dalam waktu 1 jam itu Jokowi mengaku bahwa dia ditanya oleh penyidik 22 pertanyaan, dan itu berkaitan dengan mulai ijazah SD-nya sampai kemudian ijazah di universitas. Begitu pengakuan dia setelah dia diperiksa oleh penyidik. Bayangkan 22 pertanyaan hanya dalam waktu 1 jam. Jadi wajar kalau kemudian media dan menulisnya diberondong 22 pertanyaan. Ya memang kalau kita bagi rata-rata 1 jam itu kan 60 menit. Kemudian ada 22 pertanyaan. Jadi sekitar rata-rata ini setiap pertanyaan dan jawaban itu hanya memakan waktu 2,73 menit. 2,7 menit lah kita bulatkan seperti itu ya. Kalau Anda pernah menjalani berita acara pemeriksaan di polisi, apakah di Polsek, dimanapun Polda dan di Mabes Polri, Anda tahu rasanya nggak mungkin ada satu pertanyaan itu hanya perlu waktu 27 menit karena prosesnya kan dia biasanya ada basa-basinya dulu, apakah Anda sehat dan sebagainya, apakah siap diperiksa dan kemudian dilengkapi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan standar lainnya. Dan kemudian mulai diajukanlah setelah identitas resmi dan sebagainya dicocokkan-cocok, kemudian memulai pertanyaan dan pertanyaan itu kemudian dijawab oleh ya, oleh yang bersangkutan, oleh mereka yang diperiksa dan kemudian diketik ini, ketiknya pakai mesin ketik biasa. Nah, pertanyaannya apakah mungkin itu semua rata-rata pertanyaan itu hanya memerlukan waktu 2,7 menit? Mungkin kalau berkaitan dengan nama, pekerjaan dan sebagainya, ya itu bisa dijawab dalam waktu 2,7 menit dijawab dan ditulis loh ya, pertanyaan bukan hanya dijawab ya, ini ditulis karena nanti setelah ditulis semua pertanyaannya itu biasanya ya, setelah ini 22 pertanyaan itu kemudian di print out. Ini pun ada proses tersendiri kan, di print out dan kemudian diserahkan kepada si yang orang yang diperiksa itu, dia membaca lagi pertanyaan dan jawaban yang tadi itu 22 pertanyaan itu, dan setelah dia menganggap semua benar jawaban itu, dia setuju, kemudian baru diparap dan itu jadi berita acara pemeriksaan. Jadi dari sini proses 1 jam itu untuk 22 pertanyaan dia pasti bagi orang yang pernah menjalani pemeriksaan akan menimbulkan tanda tanya. Apalagi bagi mereka yang sekarang ini juga menjalani proses yang sama karena ada yang melaporkan dan ada yang dilaporkan. Misalnya Rizal Fadilah ya. Rizal Fadilah ini ketika dia menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya kan dalam kasus pelaporan ijazahnya Jokowi, misalnya dia pada waktu itu diperiksa selama 13 jam itu dan ada 70 pertanyaan. Kalau kita bagi rata-rata ya 13 jam itu berapa ya? 60 kali 13 berarti 780 menit.
dan kemudian ada 70 pertanyaan. Dari pertanyaannya jauh lebih banyak dan durasinya jauh lebih panjang, itu rata-rata ya satu jawaban itu jawab 11 menit. Kemudian Kurnia Triroyani, pengacara yang juga tergabung dalam TPUA itu, dia diperiksa selama 12 jam. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau Pak Rizal Padilla lebih malam lagi karena dia 13 jam gitu ya. Dan ini jadi bahkan dianggap oleh pengacara Ahmad Khosinuddin ini nggak manusiawi ya, pemeriksaan yang berlangsung selama 12 sampai 13 jam itu. Tapi kalau Pak Jokowi hanya 1 jam ya sangat-sangat manusiawi sekali gitu ya. Mari kita bandingkan lagi misalnya dengan mereka yang diperiksa juga oleh dalam kasus ijazah palsu ini, Roy Suryo. Ya, Roy Suryo dalam hal ini dia terlapor karena dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Dia itu diperiksa selama 6 jam. Ini 6 jam itu kalau kali 60 menit berarti 360 menit dan ada 26 pertanyaan. Jadi rata-rata 13 menit setiap jawaban ini. Sama dengan Pak Rizal Badila, rata-rata 13 menit. Nah, Dokter Tifa juga diperiksa selama 7,5 jam. Itu dia diberi pertanyaan 61 pertanyaan. Jadi kalau 7,5 jam itu sekitar ya total 450 menit, jadi rata-rata setiap menit dia bisa menjawab 7,37 menit. Menjawab dan ditulis kembali oleh si pemeriksanya ya. Nah dari sini saja kalau Pak Jokowi ini 2,7 menit rata-rata itu ya super banget ya Pak Jokowi itu. Oke, misalnya ada juga yang lain di luar kelompok yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Tapi ini ada juga yang dilaporkan Dian Sandi Utama. Ini kader PSI yang juga bikin heboh soal ijazah Pak Jokowi karena dia nggak mengunggah di akun media sosialnya dan dia sebut itu sebagai ijazah asli Pak Jokowi, dan kemudian dari situ dia jadi dibully dan Pak Jokowi kena dampaknya gitu ya, karena orang semakin mencurigai bahwa benar ini gara-gara si Dian Sandi Utama ini ijazah Pak Jokowi itu nggak asli. Jadi Dian Sandi Utama itu diperiksa selama 5 jam. Dan kalau selama 5 jam itu kali 60 menit berarti 300 menit. 300 menit dia diberondong dengan 25 pertanyaan. Ya rata-rata 12 menit. Jadi sebenarnya average itu oke lah. Average itu 10 menit ya saya kira. Karena ada Dokter Tifa misalnya yang 7,37 menit. Kemudian Roy Suryo sekitar 13 menit. Rizal Fawida 13 menit. Dan Dian Sandi ini tadi 12 menit. Jadi kalau kita bikin average mungkin sekitar 10-an menit. Jadi kalau 2,7 menit betul-betul itu sangat cepat. Nah, Dokter Tifa saja mengaku kenapa dia bisa cepat itu karena banyak yang di skip pertanyaan yang dianggap nggak relevan. Kemudian dia tidak jawab. Ya karena tidak jawab ya tidak perlu diketik oleh si pemeriksanya. Jadi sekali lagi dengan dasar itu, dengan fakta itu ya orang banyak yang curiga ini betul-betul hanya performa saja. Ini kemudian publik kan pasti akan membandingkan bagaimana cara polisi itu menangani proses pelaporan itu. Kalau pelaporan TPUA yang hari ini Pak Jokowi itu diperiksa itu kan dilaporkan pada bulan Desember tahun 2024 dan baru diproses pada bulan April ya, bulan April itu artinya prosesnya 5 bulan. Dan kalau sekarang malah sudah 6 bulan. Sementara laporan Pak Jokowi itu kan baru tanggal 30 April. Dan sekarang ini baru tanggal 20 April. Jadi kurang dari 1 bulan Polda Metro Jaya mengaku sudah memeriksa puluhan saksi. Kalau nggak salah 24 saksi ya angkanya. Saya jujur tidak ingat persis jumlahnya, tapi sudah di prosesnya sudah berjalan gitu ya. Nah, ini yang menarik kemudian Pak Jokowi selain diperiksa, Jokowi mengaku bahwa setelah diperiksa itu dia membawa pulang ijazah yang sebelumnya dia kirim ke Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa di Lab 4 ya. Ini dikirim melalui adik iparnya yang bernama Wahyudi Andrianto pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Pada waktu itu Wahyudi Andrianto ini adiknya Ibu Iriana itu bersama kuasa hukum dari Pak Jokowi yang dipimpin oleh Yakob Sibuan dan ajudan pribadi Pak Jokowi, Komisaris Polisi Sarif Muhammad Fitriansah, itu mengaku telah menyerahkan ijazah asli Jokowi kepada penyidik. Berarti proses pemeriksaan di lab 4-nya Mabes Polri itu sudah selesai dong ya, karena kemudian dibawa balik oleh Pak Jokowi. Nah, yang menarik juga tadi sebelum Pak Jokowi itu menjalani pemeriksaan tadi pagi ketika tiba di Bareskrim, dia membuat sebuah pernyataan yang sebenarnya walaupun disampaikan santai ini sebenarnya kita bisa menangkap ini ada semacam ancaman yang halus gitu ya.
Nah, Pak Jokowi menyatakan kalimatnya pendek gitu ya. Sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah itu maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan kata dia gitu ya. Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Pak Jokowi kan menyatakan ya bahwa dia sedih dan kasihan. Tapi kata dia ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum. Artinya apa? Ini kan Pak Jokowi kelihatannya sudah bisa memastikan bahwa kasus ini akan berjalan, untuk kasus laporan dia itu akan diproses secara hukum, sementara kasus dia sebaliknya aman-aman saja. Kalau tidak kan dia akan menyatakan ya, saya siap menghadapi proses ini. Misalnya seperti itu ya, Pak Jokowi itu menyiratkan bahwa mungkin kasusnya akan berjalan pada yang dilaporkan. Ya sekali lagi tolong dipisahkan, yang satu di Polda Metro Jaya Pak Jokowi melaporkan 5 orang aktivis, itu ada Rismon Sianipar, ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan ada pengacara Tri Kurnia Royani. Sementara yang di Bareskrim dia diperiksa, yang hari ini Pak Jokowi itu diperiksa itu dalam laporan Pak Jokowi sendiri yang terlapor, yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana. Jadi kalimatnya Pak Jokowi tadi itu semacam ancaman halus dan sekaligus menyiratkan bahwa prosesnya ini, proses hukumnya yang laporan dia itu akan jalan, dan ini Pak Jokowi dia jelas merasa di atas angin. Secara teori dan realitasnya saya kira kalau Jokowi sangat yakin bakal menang dan kemudian proses laporan terhadap dia itu akan di SP3-kan karena tidak ada bukti yang cukup kuat, itu masuk akal kalkulasinya ya. Di Bareskrim, kan Bareskrim kemarin menyatakan sudah 90% dan tinggal menunggu ijazah. Ijazahnya kan sudah dikirim tanggal 9, sudah diperiksa, berarti ya karena sudah dibawa kembali oleh Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi terakhir yang diperiksa. Kata kuncinya adalah Bareskrim menyatakan bahwa mereka tidak mau ada second opinion, ada lembaga lain, ada laboratorium forensik lain yang memeriksa. Karena mereka sudah cukup menganggap bahwa cukup kredibel pemeriksaan di Bareskrim gitu ya. Ini artinya peluang untuk mereka para penentang dari Jokowi itu untuk mendapatkan second opinion nggak bisa gitu ya. Nah, sementara kalau kemudian dinyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli oleh lapor, berarti kan ini Polda Metro Jaya kasusnya akan jalan terus, dan ini ada dasar buat mereka untuk menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka dengan menaikkan statusnya dari penyidikan setelah sebelumnya kemudian dilakukan gelar perkara gitu ya. Nah, posisi Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya lemah, mereka tidak bisa membantah karena tidak punya second opinion kan. Jadi sebenarnya sekarang betul-betul bergantung kepada hasil dari lapor Bareskrim Mabes Polri, dan dengan nantinya kalau kemudian dinyatakan itu adalah ijazah yang asli, sekali lagi itu menjadi dasar yang kuat bagi polisi untuk menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka. Nah, bagaimana peluangnya di pengadilan? Banyak orang yang kasusnya sudah dilimpahkan ke jaksa dan kemudian jaksa membawa kasusnya ke pengadilan tapi kemudian batal. Ini yang dikenal dengan proses pra-peradilan. Jadi ada peluang semacam itu. Tapi ada juga yang misalnya dikalahkan di pra-peradilan tetapi kemudian di persidangan hakim menemukan fakta bahwa argumen-argumen yang disampaikan oleh pembela dari terdakwa itu kuat, ya dia bisa dibebaskan begitu. Tapi dalam kasus ini saya kira ya Roy Suryo dan kawan-kawan nggak punya pegangan yang kuat. Karena apa pegangan yang kuatnya kalau tidak ijazah asli yang kemudian diperiksa di laboratorium forensik yang independen gitu. Karena selama ini kan mereka dasar pegangannya adalah ya tadi ijazah yang beredar di media sosial, dan kemudian juga yang buku skripsi Jokowi yang tersimpan di Perpustakaan Pusat UGM di Yogyakarta.
Dan disitulah kemudian mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan. Tapi apakah itu kemudian bisa menjadi dalil para terdakwa nantinya untuk menggugurkan dakwaan dari jaksa? Saya kira cukup berat ya, karena di pengadilan kita bisa menduga bahwa jaksa itu akan menghadirkan tentu saja Rektorat UGM dan kemudian dekanat dari Fakultas Kehutanan UGM. Posisi mereka kan sudah sangat jelas bahwa mereka menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Jadi tanpa mereka datang ke pengadilan pun sebenarnya kita sudah tahu apa yang akan mereka ucapkan. Kemudian nanti teman-temannya Jokowi gitu ya, yang disebut sebagai teman satu angkatan dan yang waktu itu memamerkan ijazahnya. Dan yang juga yang paling penting ini adalah saksi dari petugas Lapor Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan keabsahan dari ijazahnya Jokowi. Nah kalau gitu apa dong counternya dari Roy Suryo dan kawan-kawan? Mereka kan nggak punya dokumen yang kuat kecuali hasil dari misalnya Rismond, Dr. Rismond yang meneliti skripsi di perpustakaan UGM dari Jokowi dan menemukan kejanggalan-kejanggalan termasuk font yang digunakan, huruf yang digunakan pakai Times New Roman, dan kemudian juga soal tanda tangan dari pembimbing utamanya yang tadinya disebut Kasmujo, kok ternyata di situ Pak Ahmad Sumitro, dan kalau toh benar kemudian Pak Ahmad Sumitro sebagai pembimbingnya kok ejaannya beda dan sebagainya. Dan kemudian juga dipersoalkan bagaimana mungkin ijazah Jokowi pada bulan November tahun 1985 sudah ditandatangani oleh Profesor Ahmad Sumitro dengan gelar profesornya, sementara dia baru dikukuhkan pada bulan Maret tahun 1986. Walaupun sekarang ini kemudian saya kira sudah dapat gambaran bahwa pengukuhan tidak bisa dijadikan patokan bahwa orang itu belum boleh menggunakan gelar, karena begitu SK-nya itu diterbitkan oleh Kemendikti pada waktu itu, ya dia sudah berhak menggunakan gelar profesor. Jadi ini kita tinggal menunggu nanti data dari UGM atau dari keluarganya Profesor Ahmad Sumitro, apakah itu berasal dari, apakah SK-nya pada waktu itu sudah turun pada bulan November tahun 85 ketika dia menandatangani ijazah dari Jokowi. Kalau ternyata gelar itu SK dari Kemendikti sudah turun, ya sudah aman itu. Jadi dari sini saja jelas posisi Pak Jokowi itu di atas angin. Makanya dia menyatakan kalau sedih tadi itu basa-basinya, tapi yang harus dilihat adalah kata-kata bahwa ya saya kasihan. Kasihan itu kan menunjukkan bahwa dia merasa di atas angin. Ini kasihan deh lu ya, mempersoalkan ijazah gua dan sekarang akhirnya lu adanya di ujung tanduk dan harus menjalani penjara. Apalagi dia tadi menyatakan bahwa ya karena ini sudah sangat keterlaluan gitu. Kalau sebelumnya Pak Jokowi kan menyatakan saya dihina sehina-hinanya begitu ya. Jadi kira-kira nasib mereka itu sama dengan Bambang Tri dan Gus Nur. Itu kalau kita lihat secara kronologis runtutan peristiwa yang sekarang terjadi. Tetapi kan kita nggak tahu ya, suatu saat itu bisa aja kebenaran itu terbukti, misalnya dengan asumsi bahwa memang betul ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini asumsi ya, bukan faktanya ya. Ini kan mereka ini baru bisa kembali menggugat, misalnya menemukan novum baru, misalnya gitu ya. Karena misalnya saja nanti muncul lagi orang mempersoalkan lagi karena ada whistleblower dari ini tentu dari UGM. Modelnya kira-kira model Kasmujo deh ya, yang sebelumnya diaku oleh Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsinya, ternyata malah dia tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi dan juga dia tidak tahu menahu soal ijazahnya Jokowi misalnya. Mungkin saja suatu saat nanti akan muncul orang-orang semacam itu, karena setiap kali melihat hal-hal semacam itu saya kira orang tidak akan pernah tinggal diam gitu ya. Jadi kalau toh seperti itu prosesnya mungkin akan sangat panjang. Tetapi yang perlu saya ingatkan, saya kira kepada Pak Jokowi, kepada tim pengacaranya, kalau toh sekarang ini katakanlah mereka menang lagi, karena Pak Jokowi menyatakan udah kasihan gitu tadi ya. Tetapi yang harus dimenangkan itu adalah opini publik ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu, fakta hukum di persidangan atau keputusan hakim nantinya, dan kemudian opini publik yang bahwa publik walaupun dia dimenangkan kembali di pengadilan dan ada lagi korban berikutnya, publik nggak akan percaya. Ini yang saya kira sebagai seorang politisi, modal kepercayaan publik itu sangat penting. Jadi nggak bisa menang-menangan aja bahwa nantinya bahwa ternyata gue udah dinyatakan nggak bersalah oleh Bareskrim dan kemudian pengadilan malah menghukum orang-orang yang mencurigai ijazahnya, keaslian ijazahnya, karena ini kan persoalan hukum, persoalan publik opini berbeda sekali. Sekali lagi kan Pak Jokowi ini belum selesai ambisi politiknya, dia masih ingin
agar putranya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden itu maju pada Pilpres 2029 dan bisa menjadi presiden seperti dia. Syukur sampai 2 periode, berarti keluarga Jokowi bisa 4 periode menguasai Indonesia itu. Tapi kalau dengan kredibilitas yang sudah tercoreng, ya ini akan sangat sulit. Perlu diingat Pak Jokowi itu sekarang tidak berkuasa lagi seperti ketika kemarin dia mendukung Gibran pada pencapresan tahun 2024. Kalau pada tahun itu dia bisa mengerahkan semua sumber daya infrastruktur pemerintahan itu mulai dari APBN untuk bansos, kemudian mengontrol KPU, mengerahkan aparat penegak hukum dan sebagainya. Sekarang mungkin Pak Prabowo, sekarang mungkin Pak Jokowi masih bisa juga karena Pak Jokowi disebut masih berkuasa, masih menjadi matahari kembar kata Pak SBY. Tapi tentu tidak akan sekuat pada waktu dia masih menjadi presiden. Saya Hersbun Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.